Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Nailatus Solihah dengan NIM 200808626 dan teman saya Bayu Adel Pradana dengan NIM 20080864048. Di sini kami akan membahas mengenai membran plasma. Ini saya sebagai presenter pertama akan membahas mengenai struktur membran plasma dan permeabilitas pada membran plasma. Sebelum kita masuk pada struktur membran plasma, kita akan membahas mengenai definisi membran plasma. Apakah kalian tahu apa itu membran plasma? Membran plasma adalah selaput tipis yang menyelubungi sel yang membatasi keberadaan suatu sel, sekaligus mengatur perbedaan-perbedaan pokok antara inti sel dengan lingkungannya. Membran plasma memiliki tebal 8 nanometer yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas keluar masuknya zat yang dibutuhkan oleh sel, baik dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam. Plasma bersifat selektif permeabel. Dalam hal ini berarti membran plasma sebagai alat filter untuk membatasi bahan-bahan yang masuk dengan tetap memperhatikan kadar-kadar ion baik yang ada di dalam sel maupun di luar sel. Selain itu, membran plasma juga memiliki sifat semi permeabel, yang artinya membran plasma hanya dapat dilewati oleh zat pelarut, contohnya air, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat terlarut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan teori model pada membran plasma. Yang pertama yaitu teori Gosker dan Grendel pada tahun 1925. Gosker dan Grendel ini meneliti sel darah merah pada hewan mamalia seperti kucing, kambing, sapi, dan manusia. Kemudian Gosker dan Grendel ini menyimpulkan bahwa membran plasma terdiri dari 2 lapisan molekul lemak atau yang disebut dengan lipid bilayer yang memiliki sifat hidrofilik menghadap keluar dan hidrofobik yang menghadap ke dalam. Akan tetapi, dalam teori Gosker dan Grendel ini tidak dapat menjelaskan bagaimana zat-zat yang tidak dapat larut dalam lemak dapat menembus membran. Adalah teori model membran plasma menurut Dawson dan Daniele pada tahun 1938. Dawson dan Daniele mengatakan bahwa membran plasma tersusun dari 2 lapisan lipida. Ujung hidrofobiknya saling berhadapan seperti susunan misel yang dapat larut dan berikatan bersama dengan interaksi hidrofobik. Sedangkan ujung yang berlawanan kutub lainnya menghadap keluar, berhubungan langsung dengan lapisan monomolekuler dan protein struktur. Kemudian teori Dawson dan Daniele ini disebut sebagai model teori sandwich. Ketiga adalah teori model membran plasma menurut J.D. Robertson pada tahun 1957. J.D. Robertson mengatakan bahwa membran tertentu dengan oksium tetraoksida membentuk lapisan trilaminar yang karakteristik. Trilaminar ini terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama lapisan gelap yang berada di luar atau disebut dengan osmiofilik, dan yang kedua adalah lapisan terang yang berada di bagian pusat atau disebut dengan esmiobik. Menurut Robertson, lapisan osmiofilik ini tersusun dari mukopolisakarida dan lemak polar, sedangkan lapisan osmiofibik tersusun dari molekul lemak yang non-polar. Keempat adalah teori model membran plasma menurut S.J. Singer dan Nelson pada tahun 1972. S.J. Singer dan Nelson ini mengajukan model cairan mozaik bagi plasmalema. Model yang mereka usulkan pada dasarnya menggambarkan bahwa membran merupakan larutan 2 dimensi yang terdiri atas lipid dan protein globuler yang terarah. Karakteristik pada model ini adalah sebagian dari seluruh molekul fosfolipid dan glikolipid membran tersusun sebagai 2 lapis. 2 lapis ini
Yang pertama yaitu sebagai pelarut protein membran. Yang kedua sebagai sawar membran tertentu. Model membran mozaik cair adalah model membran yang digunakan pada saat ini. Karena apa? Karena model ini mampu menjawab masalah lalu lintas zat yang melewati membran permeabilitas. Adalah teori model membran plasma menurut Overton, yaitu pada tahun 1989. Overton menemukan bahwa zat yang larut dalam lemak merembes lebih baik daripada zat yang tidak larut dalam lemak, sehingga ia menyimpulkan bahwa membran plasma terdiri dari lemak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur komponen penyusun pada membran plasma. Struktur komponen penyusun pada membran plasma yang pertama meliputi lipid. Apa itu lipid? Lipid merupakan suatu senyawa yang berisi karbon dan hidrogen, tidak larut dalam air, akan tetapi larut ke dalam pelarut organik. Lipid ini berfungsi sebagai sumber energi utama dalam proses metabolisme tubuh. Selain itu, lipid juga berfungsi sebagai pemberi struktur dasar pada membran dan berperan sebagai barier relatif impermeabel. Molekul lipid pada membran plasma tersusun dari fosfolipid. Fosfolipid adalah lipid yang mengandung gugus ester fosfat. Salah satu tipe fosfolipid adalah fosfoligliserida. Senyawa ini mengandung ester dan asam lemak pada dua posisi gliserol, dengan suatu ester fosfat pada posisi ketiga. Fosfolipid memiliki kepala yang polar hidrofilik dan ekor nonpolar hidrofobik. Selanjutnya, lipid ini juga terdiri dari glikolipid. Apa itu glikolipid? Glikolipid adalah gula yang mengandung lipid. Glukolipid mengandung gluktosa dan galaktosa. Glikolipid dapat diturunkan dari gliserol dan sering disebut gliserida. Kemudian, lipid juga tersusun atas kolesterol. Apa itu kolesterol? Kolesterol adalah bentuk lemak yang berbeda dari sisa kerabatnya. Kolesterol pada membran plasma ini memiliki fungsi untuk mengatur fluiditas dan stabilitas membran, serta mencegah asam lemak berlebih merapat dan mengkristal dengan meningkatkan suhu P-transisi. Komponen penyusun membran plasma yang kedua yaitu protein. Protein dalam membran berfungsi dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Setiap membran memiliki kandungan protein yang berbeda-beda. Dalam hal ini, protein dibedakan menjadi dua, yaitu protein integral dan protein polimer. Yang pertama kita akan membahas mengenai protein integral. Apa itu protein integral? Protein integral atau biasa disebut dengan protein intrinsik merupakan protein yang merentangi lapisan lipid dua lapis. Protein ini mengandung daerah hidrofilik dan hidrofobik. Bagian hidrofilik protein berinteraksi dengan ujung polar molekul lipid pada masing-masing permukaan selebaran. Yang kedua yaitu protein polimer. Protein polimer atau disebut dengan protein ekstrinsik. Protein ini pada umumnya terikat longgar pada membran protein yang kaya akan asam amino dengan rantai samping hidrofilik yang menyebabkan interaksi dengan lingkungan air dan permukaan polar lipid dua lapis. Selanjutnya, komponen penyusun membran plasma yang terakhir yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan protein yang mengandung karbohidrat yang terikat secara kovalen yang merupakan monosakarida atau oligosakarida yang relatif pendek. Pada karbohidrat terdapat rantai polisakarida yang memanjang di permukaan luar membran sel, sedangkan rantai polipeptida terbenam di dalam sel seperti pada gambar di atas. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi pada membran plasma.
Membran plasma memiliki banyak sekali fungsi. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagai pembatas antara lingkungan yang berada di dalam sel dan di luar sel. Yang kedua, mengatur permeabilitas membran terhadap senyawa-senyawa atau ion yang melewatinya. Yang ketiga, sebagai protein reseptor molekul-molekul khusus. Contohnya seperti hormon, antigen. Dan yang keempat, sebagai jalan keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel maupun sebaliknya. Yang kelima, sebagai penyedia enzim karena berfungsi sebagai sebuah sarana terselenggaranya aktivitas seluler yang terorganisasi. Dan yang terakhir, berperan dalam transduksi. Apa itu transduksi? Transduksi energi yaitu perubahan satu jenis energi ke bentuk yang lain. Contohnya apa? Contohnya seperti tumbuhan mempunyai kemampuan menangkap energi matahari dan merubahnya ke dalam bentuk energi kimia yang terkandung dalam karbohidrat. Kita masuk pada permeabilitas membran plasma. Apa itu permeabilitas membran plasma? Permeabilitas membran plasma adalah kemampuan membran sel untuk mentransferkan zat yang dibutuhkan sel dan lingkungan ekstraselulernya menuju ke bagian dalam sel atau sitosol. Permeabilitas membran plasma terdapat ciri khusus dan peranannya. Dalam hal ini akan diterangkan oleh teman saya yaitu Bayu Adil Pradana. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.